Oke, bisa dimulai ya. Saya kira kameranya bisa di-on-kan dulu agar saya bisa melihat yang hadir dan juga saya masa cuma saya tok yang on ini. Oke, baik ya. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya saya mau menyampaikan banyak, cuma berhubung ini saya menyiapkan laporan lain. Ini langsung saya kasih tugas untuk kelompok ini ya, karena kita bakalan menghadapi yang namanya apa itu kita akan menghadapi yang namanya akreditasi ya, jadi akan sulit nantinya kita untuk bertemu dalam minggu ini, tapi saya mohon doa agar akreditasi yang lancar. Sebelumnya saya diberi mandat oleh Pak Dani untuk menanyakan mungkin di antara kalian berminat menjadi relawan. Kita itu mau akreditasi hari Jumat dan Sabtu minggu depan, tanggal 3 dan 4 Mei. Jadi kalau kalian mau menjadi relawan, ya itu kerjanya mulai Senin. Ya, artinya kalian akan kita akan mintai bantuan dan mungkin kita tidak tidak memberi honor secara langsung ya, tapi mungkin kita akan bisa memberi yang pasti yang pasti konsumsi sudah terjamin yang pasti. Yang berikutnya mungkin kalian akan mendapatkan privilege. Ya, saya tidak menjanjikan privilege apa ya. Misal kalian bisa memohon untuk pengujinya siapa dan seterusnya kalau sidang. Yang jelas saya melihat teman-teman yang membantu akreditasi mendapatkan privilege itu, ya. Milih pengujinya. Ya enggak tahu ini ya apa, entah benar atau enggak, entah guyonan atau tidak ya, tapi bisa ditanyakan mungkin. Tapi saya bersyukur kalau di antara yang hadir di sini mau untuk menjadi relawan, nanti bisa menghubungi saya dan Senin kita bekerja sampai Sabtu. Setelah itu kalian bisa bebas tugas ya. Ya gitu, karena kita menyiapkan segala sesuatu mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis libur ya kalau nggak salah. Rabu libur ya. Rabu libur, Kamis, Jumat, Sabtu itu mulai. Ayo, telepon Ibu. Oke, selanjutnya ini mohon maaf ada suara-suara ini. Saya sambil ngomong ini ceritanya. Babu dulu Babu. Aku nggak bisa tidur. Ya. Oke, langsung saja. Saat ini kita akan menghadapi pertemuan ke-7 yaitu kita akan bahas tentang manajemen KTU-an dan persuratan. Nah, untuk itu kalian harus mengenal yang namanya penomoran surat. Dan untuk itu saya akan membagikan beberapa aturan atau PMA, sebagian juga berupa
surat dari Kemendikbud dan Kemendiknas ini saya kirim ya. Sebentar. Saya kirim di grup ini, di grup hari Senin. Oke, itu sudah saya kirim ya. Jadi di antara tugas kita sesuai buku pedoman itu akan ada pembagian tugas di masing-masing kelompok. Intinya satu kelompok itu akan mendapatkan tugas untuk membuat surat apa itu sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Jadi saya akan sharing screen, mohon izin ya. Wah, saya nggak diizinkan host untuk sharing screen. Tolong hostnya saya diizinkan ya untuk sharing screen. Atau saya dijadikan host nggak apa-apa. Saya mau sharing screen. Oke, jadi untuk penomoran surat ini saya mau ngajar. Oke, terima kasih. Untuk penomoran surat ini kita ada beberapa ketentuan. Dan ketentuan-ketentuan itu menyesuaikan dengan institusi. Ya, ini kebetulan file saya PPT-nya ada di komputer kantor. Tapi tidak apa-apa, saya masih bisa berikan secara garis besar melalui intinya PPT saya adalah SK yang saya kirim itu. Masih belum berhasil. Sharing screen-nya masih belum berhasil. Nah, kenapa kok kalian harus diajari tentang penomoran surat? Karena penting bagi tenaga kependidikan, terutama ketika nanti kalian akan terjun ke PLP, ya itu akan pasti ditaruh di TU atau di apa namanya itu kalau kita itu PTSP ya, pelayanan terpadu satu pintu, yang mana di situ kalian akan berhadapan dengan persuratan. Nah, dalam persuratan itu kalian akan berhadapan dengan nomor surat yang mau tak mau harus kalian ingat penomorannya. Tapi di sini saya akan berikan ciri-ciri ya, nomor surat yang harus diingat-ingat ya. Sebentar. Oke, kelihatan ya. Di link yang saya berikan itu ada KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 9 tahun 2016 tentang pedoman tata naskah dinas. Kenapa kok saya kasih KMA dulu? Karena mungkin kalian akan ditaruh di MTS atau di MA atau di MI atau di kantor Kemenak, maka kalian harus menggunakan pedoman persuratan ini ya. Apa saja isinya? Ya, isinya saya langsung saja ke intinya ya, yaitu tentang persuratan. Ini bisa kalian pelajari sendiri. Kita langsung ke nomornya aja karena nomor ini krusial ya. Ini nomor dalam persuratan yang di bawahnya Kemenak. Ya, sebentar, saya sambil ngomong ini. Nah, jadi dalam penomoran naskah surat dinas yang di bawahnya Kemenak, nah itu secara umumnya seperti ini ya, tentang naskah surat. Tapi jika itu datang dari atas atau dari apa itu dari ini ya, apa namanya itu, Menteri Agama dan lain-lain, maka akan ada kode seperti ini. Nah, ini yang harus kalian hafal di luar kepala ya, biar tidak kaget nanti ketika kalian membuat surat masuk dan surat keluar. Nah, ini nomor yang harus diingat-ingat kalau berkaitan dengan surat masuk. Nanti
ketika kalian apa namanya itu diberi tugas untuk mencatat surat masuk. Nah, ini harus diingat-ingat ya kode yang ada di surat nomor surat ini. Contoh SR. SR sangat rahasia, artinya apa? Jangan dibuka. Ya, kalau kalian mendapat surat masuk ini bersifat SR, kodenya di amplop itu, kalau kalian buka maka kalian akan mendapat sanksi mungkin atau minimal dimarahin oleh atasannya. Karena SR ini sifatnya adalah sangat rahasia. Ya, ini hanya diberikan kepada misalnya dari Menteri Agama diberikan kepada siapa gitu ya. Jadi MA ini kode dari yang membuat ya, yaitu Menteri Agama. Kalau SJ ini Sekjen, Sekretaris Jenderal. Ya. Nah, kalau SR ini biasanya ya dari Menteri Agama langsung nyuruh ajudannya untuk ngirim ke yang bersangkutan. Ketika yang bersangkutan tidak ada, misalnya adanya dari ya itu beliau sendiri yang akan mengantarkan langsung ke kepala. Jangan langsung lewat saya aja, saya mewakili kepala sekolah. Tidak mau biasanya karena sifatnya SR ini alias sangat rahasia. Nah, MA ini orang yang mengeluarkan ya KP 07.1 ini adalah kode arsip yang ada di Kemenak sana, yang ada di kantor Kemenak Pusat sana. Nah, ini tiap institusi berbeda-beda ya. Ya, tiap institusi berbeda-beda, ada yang KP, ada yang dan seterusnya. Nah, itu menyesuaikan dengan sendiri-sendiri ya, dengan institusi sendiri-sendiri. Tidak sama ya antara apa itu yang satu dengan yang lain. Misalnya MTS ini ketentuannya arsipnya seperti ini dan seterusnya. Nah, kemudian garis miring ada ini apa ini? Ini adalah bulan ya, ini bulan ketujuh. Bulan seyogianya itu diberi 0 harusnya. Tapi saya kadang melihat di UIN ya dari kepegawaian UIN itu tidak ada nolnya, langsung 7 gitu ya. Dan ini yang terakhir adalah tahun. Jadi nanti kalau kalian membuat surat surat dari lembaga atau kalian mungkin ditaruh di lembaga swasta yang dia tidak tahu cara untuk membuat surat, ya bikinlah surat sendiri yang di sini adalah nomor surat, kemudian di sini yang mengeluarkan siapa, misalnya kepala madrasah ya tulis saja KM gitu. Misalnya kepala madrasah aliyah ya KMA siapa gitu ya. KMA atau nama madrasahnya misalnya Al Badar ya KMA AB ya Al Badar misalnya. Di situ. Kemudian di sini kode arsip dan setelah itu bulan mengeluarkan surat itu dan tahunnya. Itu. Nah, kalau R bersifat rahasia ya yang ini derajatnya di bawahnya SR ya. Kalau SR biasanya ajudan langsung, kalau ini masih lewat makanya nanti ketika kalian mendapatkan surat yang R ini jangan dibuka ya. Nanti kalau kalian buka akan dimarahin oleh kepala madrasah atau ya. Cukup soalnya di apa itu di dalam amplop suratnya itu sudah ada kodenya ini. Jadi lihat kodenya. Nah, kalau B bersifat artinya biasa. Ya, bersifat biasa. Ini yang sering muncul di UIN ya. Kalau kalian buka apa namanya itu websitenya UIN, nah nanti rektor itu kalau membuat surat-surat edaran, surat apa itu ada kodenya B strip berapa. Kalau saya lihat di UIN itu bisa sampai B 1000 berapa saking banyak surat dalam kurun waktu 1 tahun itu. SJ, Sekjen, ya B4 ini adalah kode jabatan biro, ya ini yang membuatkan, ya di bawahnya Sekjen itu siapa yang membuatkan. Kemudian kode arsipnya ini bulannya dan tahunnya. Oke, kemudian nomor nota dinas yang ditandai Sekjen seperti ini. Jadi nanti kalau kalian misal membuat surat tugas ya, misal kalian gitu ditaruh di mana itu ditaruh di MTS ya, di MTS. Nah, tulis saja di sini urutan sesuai nomor dari sekolah. Misalnya bulan Februari ada 40 surat, berarti ada surat nomor 40 ya. Kemudian garis miring
Yang mengeluarkan siapa? Apakah kepala madrasah? Ya, misalnya kalau kepala madrasah cukup KM, ya, atau ditulis kepala madrasah aliyah atau KM Darul Mutakin misalnya, KM ADM misalnya seperti ini. Ya, beberapa malah ada yang cukup menulis MADM, Madrasah Aliyah Darul Mutakin misalnya. Nah, kemudian di sini kode arsip. Ya, biasanya itu di TU-nya itu ada arsipnya, misalnya oh ini untuk surat edaran, ya ini kodenya SE 01 misalnya. Ini beda-beda tiap lembaga. Nah, kemudian ini bulannya. Bulan 5 terus kemudian tahun. Misalnya sekarang ini bulan 4 ya. Oke, tahun 2024 misalnya. Nah, jadi kalau kalian nanti membuat surat tugas yang nanti saya berikan itu membuat surat, ini tolong menyesuaikan dengan nama dari madrasah masing-masing. Mau ditulis B gini nggak masalah, mau menyamakan dengan yang di itu tadi nggak masalah. B strip 040 misalnya, monggo ya. Tidak wajib ya, tapi mau dikasih nggak apa-apa. Oke, itu. Terus kemudian mana tadi ya? Oke, nah itu yang untuk KMA ya. Sekarang untuk Kemdikbud, yang di bawahnya Kemdikbud itu punya kode yang berbeda lagi ya. Saya langsung ke penomorannya. Ini dulu di manajemen ketewan sudah diajari belum ya? Kalau sudah diajari saya tidak perlu gitu. Sudah ada. Halo? Penomoran surat sudah pernah diajari ya? Tidak, Bapak. Mana mata kuliah manajemen kearsipan dan ketewan kalau nggak salah. Ya, pakai ini juga beda. Belum Bapak, belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Oke ya, intinya di dalam surat persuratan itu ini ada dua kementerian ya. Jadi kalian gunakan sesuai dengan lembaga yang dinaunginya di bawahnya. Ya, kalau kalian nanti ditaruh di MI ya bawah madrasah berarti di bawahnya Kemenak ya. Nah, ini kalau di bawahnya Kemdikbud ya yang SD, SMP, SMA itu di sini malah lebih detail lagi ya. Misal kalian mau membuat apa-apa itu ada formatnya seperti ini ya. Contoh membuat surat undangan. Nah, kalau di bawahnya Kemdikbud ini lengkap seperti ini ya. Apa itu formatnya? Kalimat pembuka apa, hari, tanggal dan seterusnya ya. Nama pejabat, ya, tembusannya ke siapa saja. Nah, itu lebih detail. Ya, kemudian lampirannya seperti ini. Kemudian untuk membuat surat undangan berbentuk kartu, kalau kartu berbentuknya seperti ini ya. Nah, jadi ada format nota kesepahaman ya. Itu sudah saya bagi tadi linknya, kalian tinggal buka-buka aja di situ dengan penomoran yang berbeda-beda sih. Untuk nomornya juga sudah ada di sini. Oke, jadi memiliki sistematika yang berbeda-beda. Kalau di contoh ini di surat pengantar misalnya nomor berapa garis miring tinggal mengisi ya. Ini surat pengantar yang contoh yang kemarin ketika kalian saya suruh bikin surat pengantar untuk membuat proposal proposal pengajuan pendirian sekolah. Nah, formatnya kan saya minta yang seperti ini, yang benar, yang ada ini kolom seperti ini. Kemarin sudah ada beberapa yang sudah benar ya. Oke. Sini lebih lengkap mana? Lebih lengkap yang Kemendikbud. Nah, kalau saya perhatikan tuh ya. Oke. Nah, ini kemudian kode ya. Kode dari organisasi ya. Kalau sekjen itu A. Kalau misalnya yang di bawah ini di bawahnya Diktis D. Nah, dan seterusnya ya. Jadi memiliki kode yang masing-masing kalau untuk yang Kemdikbud ya. Ini kode-kodenya ya. Oh, ternyata ribet ya yang di Kemdikbud ya. Memang mereka memiliki banyak sektor, lebih apa? Ya sama dengan Menteri Agama yang banyak sektor, cuma lebih detail ya yang punyanya Kemdikbud.
Ya, di sini dengan ini kode arsipnya ya. Jadi tadi saya bilang mengenai kode arsip itu ada C sekian dan seterusnya. Tiap lembaga memiliki yang berbeda-beda. Ya. Oke, langsung saja ya. Ini nomornya mirip ya tadi dengan yang sebelumnya. Di sini bedanya tidak mencantumkan bulan, ya, tapi langsung tahun ini ya. Contoh 11 MPK ini kode pejabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan AKS. Ini ada di sini kode unit organisasinya, kemudian kode klasifikasi arsipnya sama, tapi kemudian di sini langsung tahun, nggak pakai bulan. Kalau yang Kemenak pakai bulan. Ya, jadi tidak perlu kaget, kok beda ya, suka-suka yang bikin aturan ya. Ya, cuma kalau saya perhatikan lebih mudah yang Kemenak sih, dengan adanya bulan kita bisa melihat arsipnya itu lebih mudah. Nah, ini sesuai dengan pejabat yang ditandatangani. Contoh ini oleh rektor atau direktur ya, ini nomor surat keluarnya, ini urutan surat ya. Kemudian ini kode Poltek ya, kode dari apa itu perguruan tingginya. Ya, kemudian ada KM, ini adalah arsipnya, dan ini langsung tahunnya. Itu bedanya ya antara secara garis besar dari Kemenak dan juga Kemdikbud. Dan ini adalah format melipat naskahnya. Lengkap sampai dengan lipatan-lipatannya. Begitu juga dengan di Kemenak juga ada cara untuk melipatnya, ada sendiri ya. Nah, seperti ini melipatnya ya, yang bisa kalian lihat di situ ya, memiliki berbeda-beda. Nah, terus bagaimana tugas yang diberikan ya? Tugasnya nanti adalah kalian membuat nih ya SK apa itu masing-masing ini per kelompok ya. Tiap kelompok itu misalnya kelompok MI ya, itu membuat SK pembagian tugas mengajar yang nanti itu ditandatangani, yang jadi kepala sekolah itu adalah yang membuat. Jadi kan satu kelompok ada yang 4, ada yang 5. Nah itu silahkan dibuat, dan nanti saya melihat siapa yang membuat itu berdasarkan tanda tangannya. Sebagai contoh ini saya bukakan dari kelompok lain ya. Di sini waktu membuat ini contoh dah. Contoh aja nih. Jadi filenya nanti dijadikan satu ya, satu kelompok itu. Seperti ini. Contoh kepala madrasah Lucy. Ya ini. Jadi kalian yang berarti yang membuat ini namanya Lucy. Ya, di antara kalian satu kelompok itu loh ya. Kemudian di sini ini membuat surat tugas. Ya, nah di sini yang membuat adalah Kuriatus misalnya. Nah, dari sini saya tahu oh yang membuat ini ya. Jadi itu penilaian saya berdasarkan itu. Tapi yang namanya harus menyesuaikan dengan anunya sendiri-sendiri ya. Tanda tangannya menggunakan barcode ya. Tanda tangan elektronik. Jadi jangan gunakan tanda tangan yang lain. Saya kira itu biar lebih modern ya, sedikit modern ketimbang yang akan datang. Oke, dari sini ada pertanyaan, silakan. Bapak, mohon maaf saya ya lagi manakib izin keluar dulu nggak apa-apa. Gimana? Lagi manakib mau izin keluar dulu, handphonenya mati. Ya, Baterainya tinggal silakan. 15%. Silakan. Iya. Sebenarnya mau saya akhiri nih. Iya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan Baik. berarti sudah jelas. Bagaimana? Ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Bapak mau tanya, untuk yang surat Ya. itu pengerjaan detailnya itu sampai hari apa nih? Sebenarnya karena ini berbasis praktek ya. Deadline-nya besok ya, jam 9. Kelas yang lain tak kasih deadline malamnya malah. Ya. Jadi siangnya itu ya, malamnya itu harus sudah dikumpul, karena harusnya ini kan kita offline kan ya, offline. Jadi prakteknya langsung di kelas itu juga. Nah, karena
ini online ya, saya mau nemenin kalian bikin langsung gini juga susah, jadi deadline-nya besok lah jam 9 malam. Bapak izin tanya, Ya. untuk yang Sarpras itu kan memasukkan kode ya Bapak lewat aplikasi itu nggak bisa Bapak. Oke, inventaris kalian kodenya tidak harus lewat aplikasi ya. Boleh lewat biasa aja, atau kalau di situ di sekolahnya sudah ada, kalian bisa ngikut itu, nggak apa-apa. Saya tidak mempermasalahkan kode sih untuk yang inventaris itu. Yang saya permasalahkan tuh isinya nanti ya. Contoh nih ya, kemarin saya review dari kelas yang lain itu. Contohnya di situ ada apa itu komputer ya, tapi di situ tidak ada mereknya. Nah itu saya obok-obok itu. Ya. Ini komputer kok nggak ada mereknya, masa sekolahnya bikin hardware sendiri, bikin anu sendiri misalnya. Ya. Atau laptop misalnya di situ. Ini laptop kok nggak ada mereknya. Ini mencurigakan ini kan jadinya. Nah, terus kemudian yang harus ada di situ ya misalnya di UKS, tapi tidak ada P3K-nya, kotak P3K-nya. Ini UKS atau cuma pajangan saja, ruangan biasa. Nah, itu. Jadi saya melihat apa itu namanya itu apa itu yang sekiranya itu, udah tinggal 10 menit. Ya, yang kewajaran dari sebuah apa itu ruangan ya. Contoh nih ya, meja guru ya. Di meja guru itu gurunya ada 30 ya, berarti ada 30 meja, tapi kursinya cuma 10. Nah, itu kan nggak wajar. Nah, terus gimana gurunya pangku-pangkuan ya kan nggak mungkin ya. Jadi ketika kalian membuat sebuah daftar inventaris ya buatlah sewajar mungkin gitu loh ya. Ya, seperti itu. Enggak Bapak, Ya. Kakak yang seperti tanah atau apa itu nggak ada Bapak, nggak bisa kodenya. Ya, tanah enggak apa-apa sudah. Jadi beberapa untuk perkodean saya tidak masalah dengan itu ya. Yang penting lengkap aja ya di situ. Oke. Ya. Silakan, ada lagi? Kalau tidak ada itu ya, untuk hari Senin ya saya semoga bisa lah ya, karena memang ada 2 kegiatan hari Senin itu. Kegiatan yang pertama saya ada kegiatan desain kurikulum itu sekitar jam berapa ini ya? Ini undangannya ini ya, saya tunjukkan langsung nih ya, Senin tanggal 29 April ya, seharusnya kita itu tanggal 9 sampai selesai. Nah, kalau selesai ini nggak jelas, ini bisa sore, bisa jam 3, karena ini yang diundang banyak sekali itu. Jadi seluruh tim apa itu MPI ya, masing-masing itu nah ini contohnya MPI dari Pak Korprodi ya, Prof Ridho dan seterusnya. Itu untuk mendesain ulang atau membuat kerangka evaluasi dari kurikulum dari kalian ya. Apakah ada mata kuliah yang harus dihapus? Apakah ada apa namanya itu mata kuliah yang harus ditambahkan dan seterusnya? Apakah artikelnya misalnya apa itu harus Sinta 2 ataukah boleh Sinta 3 ya, misalnya kayak gitu. Nanti akan dibahas di situ. Nah, jadi untuk Senin saya tidak janji akan masuk ya, maksudnya itu kita akan masuk ya, tapi apa itu ada kemungkinan kita akan bergeser pada hari yang lain. Kalau misalnya tidak bisa ya nanti di minggu depannya lagi berarti ya, karena memang ini yang pertemuan ke-8 ini adalah UTS ya. Jadi setelah saya kasih materi secara langsung, ini harus offline. Yang pertemuan ke-8 ini. Seperti kelas yang lain. Mungkin kalian bisa tanyakan di yang lain. Betapa ribetnya praktek
mengirim surat berantai ya, pengiriman surat berantai atau mail merge. Itu praktek satu-satu, saya panggil satu-satu untuk memastikan bahwa tiap anak itu bisa atau berhasil. Seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada bisa kita akhiri ya. Saya mohon maaf ini kalau saya ada kesalahan. Tapi saya lihat ini yang masuk kok cuma 11 orang ini dari 12 ini. Siapa yang nggak masuk 1 orang ini selain yang izin tadi? Yang izin tadi Firliana ya. Ini kan ada 12 partisipan ini, harusnya 14 ya dengan saya karena jadi 1 orang 13. Oke, kalau gitu saya absen nih biar ketahuan orangnya. Bentar saya buka sister dulu. Bapak saya hadir, Bapak. Baterai saya tinggal 1%, Bapak. Gimana? Baterai saya tinggal 1%. Saya izin dulu, Pak. Soalnya lagi Sip, manakib, ini Pak. sambil ngecas lah. Ya, Lagi sambil manakib, ngecas Pak. harusnya. Ya, Nggak bawa CS. sebentar. Saiful, Saya pulang hadir, Pak. Arif, Saiful satunya ada nggak ini? Saiful Hadir, satunya. Pak. Hadir. Hadir. Ya, ya, bentar le. Ini. Oke, Tibi ada Tibi? Jawab Tibi. Ada enggak ini? Bibi lagi jualan, Pak. Wah, jualan apa? Oke, Tibi ada ya. Oke, Ada. selanjutnya Konita, mana Konita? Hadir, Oke, Pak, ada. hadir. Alifah. Ada, oke. Hadir Bapak. Rizky Yunita. Ada. Hadir Bapak. Akila Yumna. Hadir. Ada. Oke, Karisma ada. Ini, Pak. Ya, sambil nyambi nggak apa-apa. Udah, Pak. Karisma, Saiful Arif ada tadi. Abdul Aziz, mana Abdul Aziz? Abdul Aziz. Offline, Bapak. Sadam Rehan ada, Sadam Rehan. Hadir. Sadam Rehan hadir. Hadir. Oke. Pak. Terus Safril, Hadir, Pak. Lukman Hakim. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Berarti tinggal Aziz ini ya yang saya perhatikan tidak dari awal tadi belum ketemu juga tidak izin sama saya. Jadi mohon yang bernama Abdul Aziz dikabari ya. Kenapa kok tidak hadir padahal ini online ya. Jadi harusnya bahkan TV aja sambil jualan hadir ya. Ini saya apresiasi TV ya. Berusaha untuk hadir ya. Nah, itu ya. Jangan lupa sampelnya dikirim. Sampelnya. Ya. Oke. Itu untuk sementara untuk Abdul Aziz saya tulis alfa ya sebelum saya tahu alasan aslinya ini mau habis. Oke, itu saja dari saya. Mohon ya. Tolong sekali lagi besok terakhir jam 9 malam kop suratnya menyesuaikan dengan MI atau MTS MA masing-masing yang sesuai pendirian lembaga itu dan kemudian mohon melihat contoh-contoh yang lain sebagai referensi dan jangan sampai lupa menggunakan nama asli sebagai kepala madrasah dari masing-masing itu tadi ya, dengan menggunakan TTE atau tanda tangan elektronik. Itu saja dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.